Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fadata wa risifata wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalana ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrari fid dharain amin. Kita lanjutkan kajian fikih. Pada kesempatan kali ini, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas syarat-syarat menjadi saksi nikah ya. Syarat-syarat menjadi saksi nikah. Dan sekarang kita akan bahas syarat menjadi calon suami. Ini sebenarnya pada pembahasan yang sudah lama sudah kita bahas, cuma dari kitab Al-Yaqutun Nafis, dan sekarang kita bahas dari kitab Al-Miftah li Babin Nikah. Ya sebenarnya banyak yang sama keterangannya itu. Antara yang di Yaqut dengan yang di Miftah banyak yang sama. Cuma tidak ada salahnya kita untuk mempelajari biar lebih menambah banyak referensi. Syarat menjadi calon suami. Yushtaratu fi zauji al-ikhtiyar. Syarat pertama menjadi calon suami adalah dia tidak dipaksa. Kalau ada suami menikah karena paksaan, maka tidak sah nikahnya. Nah, paksaan itu yang bagaimana? Paksaan itu yang bagaimana? Rata-rata orang nikah itu, kalau dia bilang nikahnya karena terpaksa, rata-rata tidak memenuhi syarat paksaan, sehingga nikahnya tetap sah. Rata-rata tidak memenuhi syarat. Masa dipaksa sampai punya anak 5, sampai punya anak 6, itu tidak terpaksa itu. Pada pembahasan di kitab Yaqutun Nafis dijelaskan syarat-syarat orang memenuhi kriteria termasuk orang yang terpaksa. Pertama, apa? Orang yang memaksa mempunyai kekuatan untuk melakukan ancaman terhadap orang yang dipaksa. Punya kekuatan. Kalau tidak punya kekuatan, ya tidak sah paksaannya. Misalkan perempuan yang sudah sakit-sakitan mengancam laki-laki, ayo kamu nanti kalau nikah sama perempuan itu nanti kamu akan saya bunuh, maka ini tidak memenuhi kriteria paksaan, maka tidak apa-apa, ya tetap sah nikahnya. Yang kedua apa? Orang yang dipaksa tidak mampu untuk melawan, baik dengan lari maupun dengan cara minta tolong atau dengan cara yang lain. Kalau bisa, ya maka tidak apa-apa nikahnya. Nikahnya tetap sah. Kemudian yang ketiga, dia menyangka, orang yang dipaksa ini menyangka kalau dia menolak paksaannya, maka orang yang memaksa tersebut akan benar-benar melakukan hal-hal yang membahayakan. Misalnya bisa jadi memukul, atau dipenjara, atau hartanya dirampas, dan lain sebagainya. Itu jika memenuhi syarat itu, maka nikahnya tidak sah. Dan tidak ada qarinah ikhtiar. Misalnya begini, kalau kamu nikah, maka sebulan lagi kamu akan saya bunuh. Ini dia masih bisa untuk menghindar, untuk memilih. Karenanya nanti jika dipaksa untuk menikah, maka nikahnya tetap sah. Rata-rata orang nikah dengan alasan terpaksa itu rata-rata tidak memenuhi syarat, sehingga nikahnya tetap sah. Apalagi perempuan yang memang orang tua itu punya hak penuh untuk menikahkan anak gadisnya dengan beberapa syarat kemarin itu.
Salah satunya harus sekufu, selevel, sepadan, sederajat. Kalau tidak selevel, tidak boleh, kecuali anaknya mau. Ya tidak apa-apa. Anaknya kiai sama anaknya orang biasa, ini kan tidak selevel, ini tidak sederajat. Tapi kalau sama-sama mau ya silakan, tidak apa-apa. Apa kemarin lagi syaratnya? Boleh menikahkan anaknya dengan terpaksa, dengan apa istilahnya? Tidak ada permusuhan. Punya mas kawin ya? Iya, mahar misil. Mahar yang standar. Kemudian tidak ada permusuhan antara calon suami dan calon istri. Permusuhan baik secara zahir maupun batin. Sudah dibahas kemarin itu. Nah, syarat yang pertama menjadi calon suami adalah dia kemauannya sendiri untuk menikah. Tidak dipaksa. Tapi dipaksa itu yang memenuhi syarat-syarat dipaksa. Yang kedua, wadzukuratu yakinan, harus benar-benar laki-laki. Makanya kalau mau nikah harus benar-benar laki-laki. Oh iya, jangan sampai yang tidak jelas kelaki-lakiannya, tapi tidak perlu dibuktikan. Tidak perlu dibuktikan. Ya tidak usah ditunjukkan maksudnya. Harus benar-benar laki-laki. Kalau masih diragukan karena mungkin dia gerak-geriknya, tingkah lakunya kayak perempuan, akhirnya curiga ini laki-laki atau perempuan, maka tidak sah nanti ketika memang masih ragu-ragu. Walaupun kenyataannya nanti setelah akad itu dia laki-laki, maka tetap tidak sah. Harus benar-benar laki-laki. Kalau ada orang punya dua kelamin, maka tidak sah. Walaupun nanti kenyataannya dia waktu setelah akad nikah dia terbukti laki-laki, tetap tidak sah. Berbeda dengan wali. Salah satu syaratnya wali itu kan dia juga harus laki-laki. Tapi misalnya ada wali masih diragukan kelaki-lakiannya, kemudian mengakad nikahkan, maka dia hukumnya berdosa, hukumnya haram. Tapi nanti ketika misalnya terbukti ternyata walinya laki-laki, maka akad nikahnya sah. Itu bedanya wali dengan calon suami. Kenapa kok beda aturannya? Ya karena yang mengalami akad nikah itu yang menjalani kan suami, gitu. Sedangkan wali itu tidak. Maka ini beda aturannya. Jadi harus benar-benar laki-laki. Kalau tidak laki-laki maka tidak sah. Pernah kejadian sekitar 3 tahun yang lalu di Jember. Masuk berita kalau tidak salah itu. Apa? Laki-laki sama? Laki-laki sama laki-laki. Ya otomatis kalau laki-laki sama perempuan. Tapi di daftar di KUA itu dia mengakunya perempuan. Ya mungkin ada banyak data yang dirubah atau bagaimana. Terus dia mungkin agak cantik atau bagaimana. Lolos akhirnya. Ini kan berarti tidak sesuai dengan persyaratan, maka akad nikahnya tidak sah. Kemudian syarat yang berikutnya kita ngulang saja, cuma dari kitab yang berbeda biar dapat barokahnya pengarang kitab ini. Wa ta'yin. Syarat yang ketiga adalah harus ditentukan calon suaminya itu. Misalnya ada wali nikahkan anaknya seperti ini. Saya nikahkan anak saya dengan salah satu yang ada di sini. Misalnya di sini ada laki-laki semuanya banyak. Bilangnya salah satu dari laki-laki yang ada di sini. Walaupun diniati yang dimaksud cuma satu, maka tidak sah. Paham? Misalnya di sini ada laki-laki 10, ganteng-ganteng semuanya, kaya semuanya, baik semuanya, soleh, jangan bilang solihah. Kemudian bilang
ayahnya ini, walinya perempuan ini, saya nikahkan kamu dengan salah satu dari laki-laki ini, walaupun sebenarnya yang dimaksud cuma satu, tetap tidak sah. Harus ditentukan. Beda dengan perempuan. Misalnya anak walinya bilang seperti ini, kamu saya nikahkan dengan salah satu putri saya, itu boleh. Itu boleh. Kenapa? Karena putrinya itu kan tidak bertugas untuk menjawab qabil tu nikahaha. Sedangkan laki-laki dia kan harus menjawab. Nanti saksinya kan bingung. Apa iya ini yang dimaksud? Apa iya ini yang dimaksud? Karena tidak jelas. Jadi kalau misalkan punya anak 10, kemudian laki-lakinya 1, kamu saya nikahkan dengan salah satu putri saya yang 10 itu dengan mas kawin uang 1 juta dibayar tunai. Salah satu. Siapa yang boleh 10? Nggak boleh. Ada orang Madura itu yang istrinya 10, ya tetap nggak boleh. Mau tokoh sebesar apapun ya tetap nggak boleh. Ada, kayaknya masih hidup kayaknya. Orang Madura punya istri 10, pengusaha kaya. Nggak boleh. Tapi kalau perempuan seperti itu boleh. Akhirnya kan dia penasaran, ini yang mana kok kayaknya yang cantik cuma 1, yang lain itu jelek semuanya. Itu boleh. Kalau yang tidak jelas itu yang perempuan tidak apa-apa. Paham? Harus tertentu. Kemudian yang berikutnya, wa ilmuhu bismil mar'ati au ainiha. Calon suami itu harus tahu nama perempuan atau tahu orangnya. Jadi kalau misalkan di akad nikah, ada wali mengakad nikahkan putrinya kepada seorang laki-laki, misalnya anaknya ada di dalam kamar. Kemudian walinya bilang, saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan putri saya yang bernama Siti dengan mas kawin mobil Arpat dibayar tunai. Ini kan tidak tahu anaknya kayak apa bentuknya, hidungnya mancung ke dalam apa ke luar gitu, terus wajahnya itu merah apa putih. Itu tidak apa-apa, tetap sah. Ingat ya, tetap sah. Jadi kalau saran saya nanti kalau mau nikah, jangan mau digabung antara laki-laki dengan perempuan, karena masih belum sah dan belum halal. Di rumah saja. Nanti biasanya kalau orang ngerti itu, nanti setelah akad, calon suaminya itu nanti dipertemukan di dalam, di kamar, itu lebih enak. Begitu. Nggak usah di situ. Nanti suaminya tambah ini, dadanya itu berdebar-debar. Apalagi yang lulusan pondok pesantren, tahu ngaji, tahu agama, jangan. Tahu namanya saja itu sudah boleh. Atau tahu orangnya tapi tidak tahu namanya walaupun tidak di situ. Misalnya pernah waktu itu lamaran, oh itu orangnya, begitu. Tidak tahu namanya siapa, dirahasiakan. Ternyata namanya Kofida Al-Qoronia. Ya, karena lahirnya pada bulan Corona. Tidak apa, yang penting tahu orangnya itu begitu. Tidak apa. Atau bisa juga ngerti sifatnya. Misalnya ada wali punya anak 3, satunya tinggi banget, yang kedua sedang, yang ketiga pendek begitu, paling pendek. Jadi ukurannya gini. Kemudian walinya bilang seperti ini, saya nikahkan kamu dengan putri saya yang paling pendek, gitu misalnya, dengan mas kawin uang 1 juta rupiah dibayar tunai. Walaupun tidak tahu sebelumnya, tidak pernah dipertemukan, juga tidak tahu namanya, tapi dia sudah menyebutkan ciri-ciri dan sifatnya, maka tidak apa-apa, tetap sah. Kalau di Arab, terutama di Yaman itu ya tidak tahu.
bahkan tidak pernah dipertemukan, bisa jadi itu. Tidak tahu, pokoknya istrinya itu nanti kayak apa ya tidak tahu. Nah, iya. Pokoknya harus perempuan gitu. Jangan sampai tidak perempuan. Kalau tidak perempuan ya bahaya. Jadi suami itu bisa mengetahui namanya saja, atau orangnya, atau sifatnya, atau misalnya walinya itu dengan menunjuk, misalkan sudah dijejer-jejer putri-putrinya itu begitu di sana, di pojok sana, kamu saya nikahkan dengan putri saya yang itu, begitu ditunjuk, maka itu juga tetap sah. Berarti kan sama dengan dia tahu orangnya gitu. Jadi tidak usah ragu-ragu, oh nanti khawatir salah. Namanya kan tetap sama kan, sudah daftar di KUA. Tidak usah ada di situ juga tidak apa-apa. Paham? Siapa yang dalam waktu dekat ini mau nikah? Mbak Diana? Oh sudah ya. Sudah nyebar undangannya? Oh iya. Doa untuk apa itu? Ah, jelas. Ustaz, kalau pas nikah hadir sini tidak apa-apa. Tidak apa-apa, kenapa? Kocok dikit. Nikah yang bagus di masjid. Kalau memungkinkan di masjid. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kenapa? Kenapa? Karena memang tidak apa-apa. Cuma memang sementara ini yang hadir memang masih belum nikah semuanya. Coba seandainya yang sudah nikah ada temennya, itu mungkin tidak minder gitu loh. Khawatir kalau yang sudah nikah hadir ke sini kok dia ngerasa paling cantik sendiri, kan repot nanti. Gitu. Sebenarnya ada yang japri ke saya yang sudah nikah itu. Cuma saya bilang boleh, cuma sementara ini yang datang itu masih jomblo semuanya. Ya khawatir nanti minder itu. Ya saya terangkan dulu. Tapi boleh-boleh saja kok. Sudah nikah juga boleh. Tapi biasanya kesibukannya lain kalau sudah nikah itu. Makanya belum nikah itu cepet-cepet cari sebanyak-banyaknya ilmu gitu. Ya tidak apa-apa, nikah dulu daripada nanti bahaya. Kemudian syarat yang berikutnya, wa alla yakuna muhriman bihajjin au umratin. Tidak sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah. Ihram itu apa? Pada saat masuk ke Mekah dia menggunakan pakaian-pakaian yang tidak berjahit. Itu namanya ihram. Sampai selesai melakukan ritual ibadah haji tahallul, maka dia baru boleh untuk, misalnya begini, ada jamaah umroh, kemudian ada orang tua yang punya anak yang sangat cantik di Indonesia, dia membawa jamaahnya laki-laki ini kok tampan semua ini jamaah umrohnya itu yang ikut travelnya dia. Akhirnya setelah selesai melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, kemudian tertarik itu yang punya travel itu, kamu namanya siapa, dari mana, lulusan mana, gurumu siapa, bagaimana kalau kamu saya nikahkan dengan anak saya, gitu. Boleh pada boleh? Boleh. Kan jauh antara Mekah sama Indonesia. Tidak apa-apa. Kok bisa tidak apa-apa? Hah? Si istri harus ada di tempat sana. Bisa menjadi tidak apa-apa itu harus memenuhi syarat apa? Sekufu. Oh, sekufu. Kan jauh jaraknya. Yang penting laki-laki ini tahu namanya, tahu nama yang perempuan. Orangnya kan enggak tahu. Mungkin tidak dikasih fotonya juga karena untuk kejutan misalnya. Yang penting tahu, maka boleh.
Atau misalnya anaknya juga diajak umroh, ternyata juga ada jamaah yang lain juga yang juga ikut umroh, langsung dinikahkan di pelataran Ka'bah, ya tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Selama masih haji, selama masih umroh, maka tidak diperbolehkan. Baik itu calon suami maupun wali, tidak boleh. Wali mengakad nikahkan sedangkan walinya sedang ihram haji atau umroh, tidak boleh. Baik menikahkan sendiri maupun diwakilkan. Misalnya ada wali sedang umroh, sedang ihram umroh, kemudian anaknya di Indonesia mau dinikahkan, akhirnya wali ini mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan anaknya, maka ini juga tetap tidak boleh, karena status wakil itu hanya sebagai pengeras suara. Kalau istilah mic itu dia pengeras suara, maka tetap hukumnya sama, tetap tidak diperbolehkan. Kemudian yang berikutnya wa adamul mahramiyati bainahu wa bainaz zaujah. Tidak ada hubungan mahram antara calon suami dengan calon istri. Mahram itu kemarin ada 3 macam. Ada mahram disebabkan karena nasab, ada disebabkan karena pernikahan, ada disebabkan karena persusuan. Kemarin ya kita lihat sendiri catatan-catatannya, karena nanti ada pembahasan khusus. Jadi tidak boleh menikah yang masih ada hubungannya dengan mahram, baik mahramnya itu alat ta'bid, bi alla takuna minal muharramati alaihi alat ta'bid, mahram untuk selama-lamanya seperti yang kemarin itu 3 itu, au min jihatil jam'i, atau dari segi jam'i itu mengumpulkan. Misalnya dia sebenarnya bukan mahram, tapi karena dikumpulkan nikahnya maka tidak diperbolehkan. Contohnya bagaimana? Adik kakak yang tidak ada hubungan mahram dengan yang laki-laki itu. Kalau nikahi adiknya saja boleh kan? Tapi kalau langsung digabung sama kakaknya, kok kayaknya ini kurang afdol kalau cuma satu misalnya, sama-sama cantiknya, nggak boleh. Atau misalkan ibu dan anak, pertama nikahi anaknya, ini kok kayaknya ibunya juga usianya tidak begitu jauh, sama-sama masih muda, dinikahi lagi ibunya, tidak boleh. Atau bibi sama keponakan, ini juga tidak boleh. Jadi itu sebenarnya bukan mahram hubungannya, tapi karena dikumpulkan maka tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Seperti yang tadi juga muharramat alat ta'bid itu juga tidak diperbolehkan. Contoh yang mahram siapa? Mahram selamanya. Iya. Ibu kandung sendiri. Siapa yang mau nikahi ibu kandung sendiri? Jadi contoh yang agak masuk akal gitu loh. Adiknya adik kandung, semisal adik kandung, saudara kandung, saudaranya bapak. Saudaranya? Iya, bibi. Bibi ya. Cantik ini, insyaallah. Ya, bibinya masih apa? Mama muda ya. Sudah ditinggal mati sama suaminya. Ya, tidak boleh. Sepupu mahram apa bukan? Bukan. Sepupu bukan mahram. Boleh? Nikah. Boleh dinikah. Contohnya ini kayak siapa namanya? Musafid itu sepupunya itu, istrinya itu. Boleh untuk nikah. Makanya tidak boleh salaman, tidak boleh boncengan, tidak boleh bersentuhan, karena memang bukan mahram. Hati-hati itu. Ya, kita tetap menghormati karena sama-sama masih ada hubungan keluarga. Ada pertemuan ya silahkan ngobrol-ngobrol karena masih ada hubungan keluarga. Tapi boncengan jangan, salaman jangan. Tapi kita nolaknya harus dengan cara yang bagus, yang tidak menyakiti kepada orang lain. Itu nanti insya Allah akan kita bahas yang mahram dari 3 sisi itu dari kitab ini. Jadi nanti setelah pembahasan ini ada pembahasan mahram dari tiga pembagian itu. Jadi tidak kita bahas sekarang. Kemudian walahu ayyuwakila ghairahu fi qabul nikahi lahu. Seorang suami, calon suami itu boleh menikahkan untuk menjawab, untuk mengkabul. Misalnya
calon suami ini kayaknya tidak terbiasa di depan umum, nanti khawatir grogi, boleh diwakilkan kepada orang lain, boleh. Kurang sekali. Iya, tapi boleh daripada nanti belepotan jawabnya itu. Sudah kayak gini kan, saya pernah lihat apa kompilasi akad nikah lucu di YouTube ini. Saya nikahkan dan saya kawinkan kamu dengan putri saya yang bernama Siti dengan mas kawin 1 juta rupiah dibayar tunai, bilangnya sah. Bukan kayak gitu. Ini kan repot. Boleh untuk diwakilkan, tapi nanti yang menjadi wakil itu harus benar-benar tahu caranya jawab. Karena nanti kalau udah tahu caranya jawab, maka tidak sah akad nikahnya. Misalnya yang wali bilang seperti ini, zawajtu binti muwakkiluka fulan, aku nikahkan putriku dengan perwakilan kamu mewakili fulan. Kemudian wakilnya ini menjawab qabiltu nikahaha lahu, harus ada lahunya. Aku terima nikah dan kawinnya putri bapak untuk dia. Begitu. Kalau lahunya ditinggal, tidak boleh. Tidak boleh. Masa langsung qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahril madzkur. Aku terima nikah dan kawinnya Siti. Dibayar tunai, tidak boleh. Harus dinisbatkan kepada laki-laki itu. Kalau dinisbatkan kepada laki-laki itu, maka tetap sah walaupun tidak dijawab sendiri. Tapi ini saya belum pernah menjumpai. Ya, belum pernah. Ya nanti ya todus masa diwakilkan kayak itu aja. Kan boleh sambil baca, boleh. Baca tidak apa-apa kayak gitu. Baca tidak apa-apa. Biar tidak grogi, baca yang lancar. Dan bahkan dituntun juga boleh sama orang lain. Nanti saya terima nikahnya, diikuti, tidak apa-apa itu. Intinya itu sudah menerima dengan akad nikahnya itu. Itu beberapa syarat menjadi calon suami. Ada berapa? 7. Pertama harus kemauannya sendiri. Kedua harus benar-benar laki-laki. Ketiga harus tertentu. Keempat harus mengetahui namanya atau orangnya atau sifatnya atau dengan isyarah. Yang kelima tidak sedang ihram haji atau umrah. Kemudian tidak ada hubungan mahram, baik mahram itu dari segi nasab atau segi pernikahan atau segi rodok atau dari segi mengumpulkan. Berarti ada 6, berarti syaratnya ada 6. Dan insya Allah pada pembahasan sebelumnya, pada pembahasan setelahnya kita akan membahas siapa saja mahram kita. Dan ketika kita tahu bahwa itu mahram, maka kita tahu kita boleh salaman, boleh boncengan, dan tidak boleh untuk menikah. Begitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sekedar info, insya Allah hari Sabtu ini yang ngisi bukan saya. Hari Minggu juga bukan saya. Ini ada tamu, 2 tamu. Yang hari Minggu teman saya, alumni Turki. Apa judulnya kemarin tuh? Dari Besuki menuju Turki Utsmani atau apa itu, lupa saya. Itu hari Minggu. Hari Sabtunya Ustadz Bahjah untuk nanti menjelaskan perjalanannya dia kenapa bisa hafal banyak qasidah dan tips-tipsnya bagaimana caranya untuk hafal qasidah dan manfaatnya hafal qasidah itu apa saja, insyaallah. Nanti pada minggu yang berikutnya insyaallah nanti akan diisi oleh salah seorang habaib insyaallah. Insyaallah. Nanti pasti saya share itu fotonya sama temanya, pasti saya share itu. Gitu. Ada yang mau ditanyakan silakan. Nggak ada? Yang pasti Habibnya ya laki-laki lah, ganteng.
Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.